Ya, Assalamualaikum Bu Haji, selamat pagi. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf ya Bu ya, waktunya diganggu nih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Cirebon. Langsung aja ya Bu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin untuk dilema etika itu benar lawan benar, kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Gimana Ibu? Lebih baik, terima kasih Bu Mur nih, guru penggerak ya. Salam guru penggerak yang udah masuk ke tahap berapa nih Bu Mur? Modul 3 Bu. Modul 3 ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Mur ya. Mungkin ini secara pengalaman pribadi saya ketika menghadapi situasi dilema etika dengan bujukan moral. Pertama-tama mungkin saya harus melihat dulu, saya identifikasi ini masalahnya di mana. Apakah di siswa, peserta didiknya, kemudian kita lihat dulu apakah di warga sekolah, guru atau stafnya, kemudian atau di masalah pengelolaan di keuangan gitu ya, kemudian atau dengan pihak luar. Nah baru kita mulai, setelah kita identifikasi masalah di mana, baru kita mulai pelajari, mulai kita kita kelola nih mau seperti apa, gitu, seperti itu. Jadi dari identifikasi awal dulu ya, baru kita cari solusinya. Baik Bu. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ya Bu SMP Negeri 1, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Ya, kalau untuk mengambil keputusan itu tentunya saya nggak pernah mengambil keputusan itu secara keputusan pribadi. Tentunya saya harus bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi dengan tim yang ada di sekolah, terutama dengan para wakasek. Kemudian tentu juga kita harus mengambil masukan dari tim BK kita. Nah, baru setelah itu kita renungkan bersama-sama dengan para wakasek dan tim BK, kita menemukan satu keputusan atau musyawarah yang paling baik untuk apa yang kita ambil keputusannya itu, baru kita fulkan kepada dewan guru. Setelah itu baru keputusan kita ambil secara bersama-sama. Itu seperti itu sih Bu. Jadi ada pembicaraan dulu dengan para wakasek dan koordinator ya Bu ya, sebelum menyampaikan ke guru, ke dewan guru sendiri. Untuk yang ketiga ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu? Iya, kalau prosedur dan langkah-langkah yang kita ambil, misalnya ada kasus, baik itu kasus yang tadi dilema etika ataupun bujukan moral itu, tentu yang pertama informasi dulu yang kita terima itu dari Satgas. Kita kan ada Satgas ini. Satgas itu ada yang dari guru, ada yang dari siswa. Nah, ketika Satgas itu kita mendapatkan informasi dari Satgas, kemudian kita nanti akan dikonseling dulu nih secara individu oleh tim BK kita. Jadi yang selalu dikonseling secara individu, kemudian kita kolaborasi dengan orang tua, kita panggil orang tuanya, kita ajak ngobrol, kemudian kita baru kita case conference antara wakasek dulu seperti tadi ya, wakasek dan para tim BK, koordinator dan wali kelas. Nah, conference dulu dengan peserta didik dan orang tua. Nah, setelah itu barulah kita ambil sebuah keputusan dan kita flurkan kepada dewan guru. Setelah dewan guru mengetahui, barulah keputusan itu yang kita ambil. Itu sih yang kita lakukan selama ini untuk kejadian di baik itu di peserta didik maupun di staf dan warga. Jadi pengalian informasi Bu ya. Iya. Terus istilahnya ada diskusi bersama dulu Betul. Keputusan itu disampaikan atau digulkan. Iya. Nah, selain itu kita juga kan ada kerjasama ya dengan pihak luar ya, atau seperti dengan Puskesmas, BNN, PPA, kan itu BP3 KB, sehingga kita nanti kasus yang kita ambil itu nanti kita akan referalkan kepada mereka gitu. Kasusnya seperti apa kita pilah-pilah, ini larinya ke BNN kah, ke PPA kah, gitu, Puskesmas kah, dan seterusnya. Jadi kita selalu minta pendampingan dari pihak luar. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan yang keempat ya. Hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya kasus kita di sini memang sedang mengalami kasus yang
termasuk ke dalam dilema etika gitu ya, antara sebenarnya kalau kita masuk ke dalam yang tadi moralnya tadi ya, kita tidak mau kasus anak kita ini jadi terjerumus. Jadi bagaimana kita kasus yang kita temukan untuk siswa kita ini supaya dia tetap bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi walaupun dia sudah kelas 3. Sebenarnya kalau melihat dari norma-norma atau yang ada di sekolah kita ya, peraturan itu mungkin sebenarnya dia sudah tidak bisa lagi di sekolah kita, tapi karena kita juga harus mementingkan keberlanjutan anak kita, jadi itulah yang paling sulit nih kita menentukan bagaimana nih anak ini, karena anak ini memang harusnya kalau melihat dari norma udah harus keluar dari sekolah ini seperti itu yang kita katakan, tapi kita tidak mau seperti itu, membiarkan anak-anak ini tidak putus sekolah. Jadi kita ambil sebuah keputusan yang tentunya ingin anak ini terus menjadi penerus bangsa. Akhirnya kita melakukan keputusan untuk melakukan pendampingan tadi. Nah, pendampingan itu sudah kita lakukan dengan pihak-pihak yang terkait, dan itu ada yang 8 kali pertemuan, ada 10 pertemuan, dan alhamdulillah ini sudah ada yang kedua kali, dan laporannya sudah banyak kemajuan yang pesat untuk siswa kita yang memang kita titipkan untuk didampingi gitu. Jadi alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ada dilema etika yang terjadi, keadilan lawan. Nah, ya Bu ya. betul. Jadi, kalau misalnya secara aturan sih sekolah sih karena dia memang pelanggarannya sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi harusnya berubah untuk masa depan dia ya, karena dia juga udah kelas 9 ya. Nggak tahu kalau misalnya dikeluarkan juga kita tidak tahu. Tidak tahu berapa, mungkin belum tentu bisa lebih baik. Belum tentu kita menjamin dia lebih baik ya. Jadi kita pertahankan dengan tadi dari pihak-pihak tertentu. Betul. Dan itu pun atas musyawarah dengan Dewan Guru. Jadi semua mendukung untuk anak ini, dan alhamdulillah ini udah pertemuan kedua, kita langsung dapat laporan dari pihak yang terkait bahwa anak ini kemajuannya sangat pesat, dan mohon izin untuk tetap dari guru dan dari mereka itu belajar gitu. Seperti itu. Iya. Untuk selanjutnya nih Bu, untuk nomor 5 ya, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Sebenarnya sih kalau dilema etika itu tantangannya itu adalah nama baik sekolah sebenarnya ya. Kita kalau tantangan yang paling ini bagi kita tuh bagaimana kita nih nama baik sekolah kita, kalau kita sampai orang mengetahui gitu ya bahwa kita memang melakukan kegiatan referral ke tempat-tempat lain, bahkan itu PPA atau tempat lain. Nah itu sebenarnya tantangannya, tapi karena kami juga sudah diberi penguatan sama pihak tertentu, maka ayo gitu, kita justru merubah anak menjadi lebih baik itu lebih bagus gitu. Yang terus yang kedua itu bagaimana tantangannya itu kita harus berani untuk mendorong anak-anak ini lebih untuk maju terus gitu. Jangan dibiarkan mereka salah jalan atau salah arah gitu. Jadi tetap siswa ya, murid kita, anak kita yang utama ya. Yang utama, kita utamakan siswa ya, karena case-case yang terjadi itu memang kebanyakan di siswa, di guru itu ya 0, sekian lah gitu ya yang saya temukan di dulu kasus yang dilema etika itu nggak ada. Terus selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu juga langsung bisa menyelesaikan saat itu juga atau di tempat ya istilahnya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan selama ini? Ya kalau untuk jadwal tertentu kita nggak punya ya, kita nggak memiliki jadwal karena kita tidak tahu case-nya ya, masalahnya itu datang kan kita nggak tahu masalahnya apa, jadi kita tidak punya jadwal khusus. Tapi ketika ada satu masalah yang harus kita selesaikan baru kita buat jadwalnya gitu. Nah dengan langkah-langkah tadi itu kita jadwalkan, kemudian kita referral, jadwal kita dapat seperti itu. Jadi nggak ada jadwal khusus, tergantung case yang ada gitu. Jadi lebih ke nggak ada tata kala atau nggak ada tertentu ya gitu. Hanya saat itu kita selesaikan, nggak kita tunda-tunda lagi, selesaikan hari itu, terus conference pers, berkoordinasi dengan orang tua, sama guru, peserta didik yang bersangkutan, selesaikan secara cepat, nggak ada tuh ditunda-tunda lagi seperti itu. Ya tidak ini ya Bu ya, jadi langsung ada solusi. Iya, nggak berlarut-larut gitu, seperti itu. Terima kasih
ya. Iya. Arvin. Pertanyaan berikutnya, jadi adakah seseorang gitu Bu ya, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya sih bukan seseorang ya, tapi kita punya tim gitu ya, tim di sekolah ini, yaitu Pak Kasek dan tim koordinator BK. Sebenarnya itu nggak ada seseorang yang membisikkan begini, nggak ada, tapi tim. Jadi yang mempermudah itu adalah bagaimana kita bisa berkoneksi dengan tim Pak Kasek dan tim koordinator di tim BK. Nah, jadi kalau udah keputusan dari tim sekolah ini ya, pengelola sekolah ini, jadi kita fullkan kepada guru-guru itu udah mateng gitu. Jadi nggak ada tim, nggak ada satu orang yang jadi ada tim khusus ya, jadi dari para Kasek dan koordinator BK juga, koordinator yang lain juga. Jadi ada saran masukan, maksudnya banyak pertimbangan yang iya, bisa saling ini diskusikan bersama. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu nih, dalam semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa saja sih yang Ibu bisa ambil atau petik dari pengalaman yang Ibu lakukan saat pengambilan keputusan tentang dilema etika? Ini luar biasa pengalamannya ini ya, karena kasus-kasus yang ini kan terjadinya tuh memang di tahun-tahun ini gitu ya. Jadi pengalamannya itu sangat luar biasa, kita jadi bisa mengenal dari lembaga profesional seperti itu ya. Terus kemudian kita juga pihak sekolah juga kita bisa memberikan pelajaran kepada tim-tim yang ada di sekolah ini, tim Kasek, untuk bagaimana sih mengelola kasus-kasus. Jadi secara tidak langsung mereka pun belajar untuk menangani kasus-kasus yang dengan etika itu. Jadi kelak nanti teman-teman yang akan menjadi seorang leadership di sekolah ini gitu atau sekolah lain itu sudah akan terbiasa gitu untuk melakukan kegiatan mengambil keputusan secara musyawarah, secara bersama-sama. Itu aja sih. Jadi ada pembelajaran buat semua ya Bu ya. Jadi luar biasa sekali ini Bu, nanti para Wakaseknya jadi banyak pengalaman sebelum nanti misalnya mereka jadi leader ya, pemimpin sendiri, atau mungkin di sini nanti dia akan jadi pemimpin juga ya. Udah banyak pengalaman yang mereka alami selama ini ya, bagaimana cara mengambil sebuah keputusan, apalagi tentang dilema etika gitu. Luar biasa ya Bu ya. Aduh, pokoknya luar biasa nih Ibu nih. Yang luar biasa itu para Wakaseknya. Para Wakaseknya satgas siswa itu bagus. Satgas siswa, kalau nggak dari mereka kita nggak akan tahu. Ya, jadi satgas siswa itu sangat mendukung gitu. Jadi kolaborasi ya Bu ya. Ada dari pihak guru, dari pihak guru, dan ada juga dari siswa juga. Topan lah pokoknya. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Aduh, ini sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak atas semua jawaban pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga apa yang tadi saya tanyakan menambah pengetahuan saya juga gitu ya, bagaimana saya bisa mengambil keputusan tentang dilema etika gitu. Terima kasih sekali lagi, semoga Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Iya, terima kasih Ibu.